Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fenomena atau kasus yang tidak baik, kasus buruk yang bisa saja muncul pada diri kita atau di sekitar kita. Nah, untuk mengatasi atau mencegah hal tersebut, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai benteng diri, taubat dan kesehatan mental. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan menjaga kesehatan mental. Apa itu taubat? Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui makna atau definisi dari taubat. Kita akan bahas ya. Taubatan nasuha adalah factory reset bagi hati. Ketika sistem hidupmu mulai berat karena ada dosa dan kesalahan, Allah memberikan akses untuk kembali ke setelan pabrik atau suci atau secara fitrah. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah hifz al-aql. Kesehatan mental dalam Islam adalah menjaga akal agar tetap sehat dan optimal. Yang kedua adalah recharging soul, artinya ketenangan jiwa yang kita dapat dari hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Artinya juga bahwa kita menambah ketaatan atau mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah immunity. Artinya jiwa yang sehat adalah perisai paling kuat terhadap pengaruh buruk sosial. Bukan hanya fisik yang sehat, tetapi jiwa kita juga harus selalu sehat dan kuat. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Teman-teman, artinya taubatan nasuha itu adalah kita benar-benar taubat dan tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Taubat bukan hanya menghapus dosa, tapi membersihkan hati kita agar hidup menjadi tenang dan bahagia. Hal ini juga berkaitan dengan kestabilan mental kita. Orang yang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Misal, dengan menurunkan tingkat stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan menghilangkan beban rasa bersalah. Lalu, bagaimana cara kita bertaubat? Ya, selain dari kesungguhan hati, kita juga bisa memulainya dengan circle of friends. Artinya, teman-teman memilih circle atau teman-teman yang baik agar nanti bisa menuntun teman-teman atau bisa saling menguatkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan mentalmu sangat dipengaruhi oleh server tempatmu terhubung atau lingkungan pertemanan. Karena dari sana bisa filter, bisa mengupdate, dan bisa mengoneksi. Ada tren kebahagiaan pasca taubat. Teman-teman, kita itu harus selalu menjadi manusia yang senantiasa memperbaiki diri. Kita bisa mengupgrade diri, kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Misal dari masa lalunya, teman-teman bisa perhatikan grafik atau yang gambar yang ada di layar, itu masa lalunya dari yang rendah, artinya dari hal yang tidak baik atau kurang baik, lalu kemudian diperbaiki, lama-kelamaan akan meningkat atau masa depannya akan lebih baik dari masa lalu. Cermin diri, surat untuk diriku. Dalam sesi ini, coba teman-teman tuliskan pesan ke diri sendiri untuk masa depan nanti. Wahai diriku, berjanjilah untuk tidak lagi membiarkan virus atau dosa ini merusak sistem kebahagiaanmu. Kita harus menanamkan afirmasi positif dalam diri kita bahwa kita hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Diagnostik. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Mengakui kesalahan diri atau adanya kesadaran diri kita. Kemudian kesalahan-kesalahan itu harus kita buang dan kita
install kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Selanjutnya adalah update. Update ini kita berjanji untuk tidak mengulang dengan niat yang sama. Dan terakhir adalah run up, mulai hidup baru dengan kesadaran dan ibadah yang lebih meningkat. Ini juga teman-teman ya, ada efek atau kebaikan ketika jiwa kita sehat. Bisa memunculkan ketenangan hati, teman-teman juga bisa fokus belajar, dan nanti kualitas tidurnya akan lebih baik dari sebelumnya. Karena teman-teman, ketika teman-teman kurang tidur, itu juga bisa mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang lain. Sekarang mari kita deklarasikan. Deklarasi sehat. Hari ini kita sepakat untuk menjaga kesehatan mental dengan menjauhi penyakit sosial. Saya anti judi, anti miras, dan anti narkoba. Ada sebuah kalimat yang bagus. Teman-teman bisa simak dulu ya. Bertemanlah dengan tukang parfum, maka kamu akan terciprat harumnya. Tapi teman-teman, ketika teman-teman berteman dengan tukang besi, maka teman-teman akan terciprat apinya. Maka dari itu, marilah teman-teman munculkan atau dapatkan circle yang baik agar nanti juga bisa sama-sama menjadi lebih baik. Oke, batas ini apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, silahkan jika nanti ada pertanyaan atau hal yang membingungkan, teman-teman bisa tanyakan di WA Group atau personal chat ke tutor paket C. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.